Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah berkumpul di sini ya para mahasiswa sejarah arsitektur kota, dosen pengampu, ada Pak Sumur, Pak Sutrisno Murtioso, dan juga Ibu Nafiah, dan juga beberapa dosen pembimbing. Dan sudah bersama kita juga dosen tamu ya yang akan memberikan kuliah umum hari ini. Selamat datang, Prof. Ilya. Assalamualaikum warahmatullahi Matur suwun wabarakatuh. sangat ya sudah berkenan untuk hadir memenuhi undangan kami untuk sharing pengetahuan beliau. Kebetulan Prof. Ilya ini jauh-jauh dari Jogja gitu ya. Walaupun mungkin tidak beranjak gitu ya dari Jogja. Karena teknologi internet yang sudah kita dapatkan hari-hari ini, jadi kita bisa saling bertemu real time gitu ya, walaupun jauh-jauhan begitu. Mudah-mudahan ini bisa mendukung berbagai kegiatan edukasi, termasuk hari ini ya kita mengadakan kuliah umum sehingga kita bisa mengundang narasumber walaupun dari luar kota tanpa harus hadir langsung. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, untuk yang sejarah arsitektur kota ya. Jadi ini adalah kuliah umum perdana untuk yang semester ini, di mana hari ini hadir Prof. Ilya Fajar Maharika dari jurusan arsitektur UII. Beliau akan membawakan satu materi terkait morfologi perkotaan dan tantangan karakterisasinya untuk Indonesia. Saya kira ini satu materi yang penting sekali untuk rekan-rekan mahasiswa dalami, ya ada kaitannya juga dengan materi perkuliahan saya kira. Dan sebelum kita mulai untuk acara perkuliahan nanti, ada beberapa poin peraturan yang minta tolong diperhatikan ya. Silakan selama perkuliahan nanti untuk menonaktifkan mikrofon atau mute. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan selama Prof. Ilya nanti paparan, silakan disimpan dulu atau diketikkan dulu di kolom chat untuk nanti bisa dibacakan oleh moderator Ibu Laila nanti pada saat sesi diskusi ya. Dan link daftar hadir juga nanti akan diberikan setelah paparan selesai ya, dan nanti akan ada e-sertifikat juga. Dan saya kira mungkin itu saja dulu untuk pengantar awal. Kebetulan memang kegiatan ini kita usahakan untuk rutin diadakan ya oleh bagian sejarah dan pemugaran. Selain untuk sejarah arsitektur kota, juga ada sejarah arsitektur 1 dan juga sejarah arsitektur 2 ya untuk kuliah kalau umumnya. Baik, mungkin langsung saja saya akan serahkan ini ke moderator Ibu Laila Zohra sebagai moderator yang nanti akan membawa kegiatan diskusi pada siang hari ini. Akan tetapi sebelum saya serahkan kepada Ibu Laila, sedikit saya tampilkan profil beliau. Jadi beliau adalah saat ini sebagai dosen di Teknik Lingkungan Unsika, Universitas Singapura Bangsa, Karawang ya, Bu Laila, dan juga sebagai dosen tidak tetap di Arsitektur Untar. Nah, kemudian eh, pendidikan beliau S1 di UGM dulu arsitektur, S2 di Chiba University, arsitektur juga, dan S3 di Chiba University ya. Kemudian saat ini selain mengajar di Untar dan Unsika, juga sebagai Principal Architect dan Urban Science ya di PT Adiluhung Investment, kemudian juga CEO Mastermind Networking, dan selain itu juga uh, ada berbagai kegiatan ya, termasuk publikasi beliau yang saya kira sudah cukup banyak. Mungkin demikian profil sekilas dari Ibu Laila untuk ke acara hari ini. Langsung saja saya serahkan kepada Bu Laila, monggo waktu dan tempat. Terima kasih Bu Titin atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat datang Prof. Dr. Ilya Fajar Maharika. Selamat bergabung di Arsitektur Universitas Tarumanegara. Mohon izin semuanya. Ya. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan kesehatan hari ini, dan kita bersama-sama akan mendengarkan ya
terkait dengan judul hari ini adalah morfologi perkotaan dan tantangan karakterisasinya untuk Indonesia. Baik, kalau begitu mohon izin untuk membacakan profil singkat dari Bapak Profesor Dr. Ilya Fajar Maharika. Pada tahun 1993 beliau dari S1 Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kemudian pada tahun 1999 beliau lanjut ke Master of Arts Institute of Advanced Architectural Study di University of York, UK. Pada tahun 2006 beliau lanjut lagi Doctorate in Engineering, Dr. in di University Kassel, Germany. Adapun beberapa aktivitas Prof. Ilya, ya kami mohon izin panggil Prof. Ilya ya. Ya gitu aja enggak apa-apa. Siap. Beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Islam Indonesia. Beliau juga pernah sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Islam Indonesia satu periode ya Pak ya, 2014 sampai 2018. Kemudian sebagai Wakil Ketua Indonesia Association of School of Architecture, IASA Aktari, pada tahun 2013 sampai 2017. Dan beliau aktif sebagai koordinator proyek dari Erasmus plus High Lead. Ya. Beberapa penghargaan beliau luar biasa, Most Outstanding Lecturer, kemudian Most Outstanding Most Productive Lecturer, kemudian Most Outstanding dalam koordinasi program studi di tingkat University Region Coordination Office 5 di Yogyakarta. Beberapa publikasi Prof. Ilya, yaitu yang pertama adalah Systematic Literature Review of Housing Policies in Carbon Emission Reduction pada tahun 2023, kemudian Infill Architecture, Contextualizing Design in an Urban Setting pada tahun 2022, Outlining Smart Kampung Indicators, Reference Study in Kampung Terban Yogyakarta 2021, kemudian Kota Sepeda dan Penyehatan Bumi 2021, Kajian Desain Rumah Sakit Mobil 2021, kemudian DIN Adoption Model for Architectural Education tahun 2020. Ada dua buku yang luar biasa outstanding. Yang pertama adalah Urbanisme, yaitu penjelajahan niat arsitektur untuk membangun adat tahun 2018, dan juga Manifesto Arsitektur Anthropocene Indonesia. Baik, saya pikir untuk outstanding dari Prof. Dr. Ilya Fajar Maharika merupakan satu penghormatan dan penghargaan bagi kami. Dalam 1-2 jam memberikan sharing knowledge dan pengalaman dari Prof. Ilya terkait dengan morfologi perkotaan dan tantangan karakterisasi untuk Indonesia dari masa ke masa dan challenge ke depannya. Baik, bagi seluruh mahasiswa arsitektur mata kuliah sejarah arsitektur 2 dan juga sejarah arsitektur kota, selamat datang semuanya. Mudah-mudahan bisa menyimak sharing knowledge dari Prof. Ilya, dan mudah-mudahan juga yang bisa memberikan respon, keaktifan, kemudian concern terhadap topik-topik yang kita bahas hari ini dijadikan catatan dan diberikan komen dan respon yang positif dan membangun dan memberikan motivasi ya buat kita bersama. Kita tunggu responnya setelah 1 sampai 1,5 jam Prof. Ilya membagikan sharing knowledge beliau.
Demikian waktu dan tempat Prof. Ilya kami beri kesempatan. Terima kasih banyak. Oke, terima Enggak. kasih. Terima kasih Bu Laila. Pertama saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat, salam kebahagiaan untuk kita semua. Pertama saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Untar, wabil khusus kepada Al Mukarrom Pak Sutrisno Multioso gitu, dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan dan juga kepercayaan kepada saya untuk berbagi perspektif. Menjadi sangat membahagiakan khusus kepada saya karena dulu itu saya cita-citanya menjadi dosen Untar tapi nggak kelakon itu. sekarang kita bisa berbagi bersama dan ini menjadi sebuah momen yang sekaligus menarik. Saya juga mengundang beberapa mahasiswa, nggak tahu apakah sudah bergabung atau belum, dalam rangka untuk menciptakan ini ya, barangkali ke depan bisa berkolaborasi lebih lanjut. Baik, terima kasih. Boleh saya berbagi screen atau layar nih di sini untuk berbagi layar. Sudah tampak di layar Ibu Bapak dan adik-adik sekalian. Jadi topik ini memang saya usulkan interaksi dengan Pak Sutrisno Multioso. Kira-kira apa yang menarik dan apa yang relevan. Dan ada sekitar 50 slide yang akan saya bagikan, tetapi saya membagi pada 3 topik besar ini di level pengantar. Jadi menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya ketika kita membicarakan tentang kota. Sebuah upaya untuk merekam apa yang ada di jalan di atas itu dengan tanpa atau sangat sedikit intention dari kita sebagai orang yang merekam untuk melakukan manipulasi, gitu kira-kira. Jadi kita berusaha untuk menampilkan apa adanya. Itu adalah langkah tracing. Tapi langkah mapping, menyampaikan, membuat map, itu sudah berbeda. Map selalu mempunyai prekonsepsi dari siapa yang akan membuat map. Jadi ketika kita membuat peta, maka sebetulnya sudah ada prekonsepsi dari si pembuat bahwa akan begini dan kemudian akan dibuatlah peta itu. Itu kemudian yang dikatakan sebagai peta. Itu kenapa salah satu buku mengatakan How to Lie with Maps, kan? Karena maps itu selalu bohong, selalu merupakan representasi kebohongan. Contoh misalnya ketika saya baru saja ke Jakarta kemarin dan melihat ada peta Jaklingko. Maka itu adalah kebohongan. Bukan kebohongan yang jelek, bukan. Tapi mereduksi Jakarta yang demikian kompleks menjadi titik-titik yang memastikan ada link antara satu dengan yang lain, dan di situ ada jalur-jalur yang kemudian orang lantas bisa menikmati Jaklingko. Ini white lies, white lies mapping, karena intention dari si pembuat map Jaklingko adalah memastikan orang paham bahwa di situ ada Jaklingko tanpa kemudian dikisrui dengan tentang perenang dan kompleksitas Jakarta. Jadi itu map. Nah, kemudian yang terakhir adalah diagram. Kita lihat bahwa diagram ini adalah skemata kalau dalam bahasa Rapoport, skemata, diagram. Ini melampaui cara bicaranya map, karena
bahkan dengan istilah Jack Linko saja itu sebetulnya sudah meracuni kita untuk bahwa ada sesuatu yang mengkait hubungkan antar titik tertentu dengan titik yang lain di Jakarta. Jack Linko, walaupun Linko-nya itu merupakan adopsi dari Nusa Tenggara. Nah, ini adalah diagram. Ini adalah cara diagram karena lantas meletakkan kompleksitas Jakarta, seluruh kompleksitas transportasinya disederhanakan, direduksi dengan map-nya Jack Linko, kemudian didiagramatisir sampai di level skema, how it work. Nah, ini juga mungkin sangat berguna bagi mahasiswa ketika nanti menyusun konsep atau melakukan kajian-kajian, maka kita perlu bisa menunjukkan ini upaya tracing saya, kemudian setelah itu mapping saya karena saya mempunyai framework tertentu, paradigma tertentu, cara pandang tertentu, sehingga map ini yang saya buat dan kemudian ini saya abstraksi menjadi sebuah diagram yang lantas diagram itu membantu kita misalnya di dalam proses desain. Ini konsepnya. Nah, kalau mau baca lebih lanjut mungkin ke buku filsafat ini ya. Jadi Gillius Thomson Plato. Saya akan skip ini. Nah, ini contoh bagaimana Al-Idrisi di yang kiri itu Al-Idrisi menggambarkan berusaha mungkin di awalnya adalah tracing of the word ketika itu sekitar tahun 1500-an begitu, tapi untuk berbeda orientasinya. Yang kalau kita kan hampir semua map kita itu arahnya utara itu berarti di atas, tapi kalau ini utaranya di bawah. Nah, kemudian yang kedua Tenochtitlan ini sudah lebih ke level diagram. Karena apa? Karena kita bahkan tidak tahu space itu seperti apa kira-kira bila dilihat hanya dari ini. Tapi ini tetap dianggap sebagai bagaimana ide tentang kota Tenochtitlan ini di kebudayaan Maya itu direpresentasikan, diimajinasikan bahwa di sana ada tempat untuk raja, tempat untuk berolahraga, gitu. Di sana kan juga dianggap sebagai tempat tersedianya sepak bola dan seterusnya. Jadi ide tentang bagaimana manusia di sana berinteraksi dan itu interaksi secara spasial. Oke, next. Nah, ini bahwa map itu kalau sudah di level didiagramkan, maka bisa jadi tidak lagi berupa map yang konvensional, tapi bisa stories, bisa historis, bisa fragmen, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita melakukan kajian terhadap kota, maka hal-hal semacam ini perlu kita lihat. Kita tidak mungkin hanya melihat fisik. Satu contoh untuk memastikan bahwa ini mumpung karena tentang Palestina itu sedang ramai begitu ya. Ini adalah gambar proses development dari hunian Israel atau kota atau kampung-kampungnya Israel. Dan kampung-kampung pemukim Israel yang datang dari seluruh dunia itu mereka hampir selalu berada di puncak-puncak bukit. Sementara kalau yang orang-orang Palestina itu biasanya di lembah-lembah karena itu memang terbangun secara lebih natural, lebih organis dan ini vernakular di situ. Gitu. Nah, yang baru itu selalu ditaruh di atas dan dengan geometri yang bagus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini dengan ini saja kita sudah bisa membayangkan bahwa sebetulnya yang di sini yang terjadi, narasi yang terjadi adalah ada permukiman yang memang dibuat
kawasan-kawasan tertentu yang mungkin di situ masih ada dispute kepemilikan dan seterusnya, tapi kemudian dilegitimasi, baru setelah terjadi tawur antara yang masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di situ, maka militer baru datang. Itu kenapa buku Eyal Weizman itu mengatakan bahwa yang dia adalah seorang Israel, arsitek dari Israel, mengatakan bahwa ini adalah proses civilian occupation, jadi okupasi atau penjajahan oleh orang sipil. Karena justru arsitektur yang dipakai untuk instrumen perang, penjajahan, dengan menghadirkan perumahan, baru setelah terjadi konflik, militer datang. Nah ini contoh bagaimana kita bisa membaca dari realitas Sepertinya ada. Ini saya terlempar di yang satunya. Sebentar. Oh ya, sebentar. Tiba-tiba disconnected. Recording in progress. Okay. Prof Ilya masih di mute, Prof. Ya, mohon maaf ini Oke. tadi lempar. Oke. Sudah share ya. Jadi jangan kita terjebak oleh peta ini, karena peta ini sama sekali tidak pernah terjadi. Dunia bumi yang gelap total seluruhnya itu tidak pernah terjadi. Jadi itu kenapa kadang-kadang kita terpesona oleh sebuah peta tanpa paham sebetulnya apa yang terjadi, karena dia peta ini mungkin di level map atau bahkan mungkin di level diagram. Oke, itu yang topik pertama. Kita masuk ke topik yang kedua. Kaji ulang teori-teori perkotaan. Saya akan ke yang paling dasar saja dulu, bahwa kita melihat dari sisi morfologi. Karena apa? Morfologi ini adalah cara kita memahami kota dari sisi bentuknya. Morfo, logos, dan ada typologi. Tipologi itu adalah cara kita untuk membuat taksonominya. Persis seperti ketika kita memahami yang sangat awal, oke, kita tahu ada handphone, itu karena yang ini namanya HP dan yang telepon ini bukan HP, itu karena kita paham ada taksonominya. Tanpa kita memahami taksonomi, maka kita akan kebingungan untuk memberi nama di HP itu, dan ketika ada HP atau model-model yang lain, maka kita tidak akan bisa memberi justifikasi ini sebetulnya namanya apa gitu. Jadi ketika memberi nama itu berarti kita sedang bermain di level tipologi atau di level bagaimana nomenklatur itu disusun. Nah, saya kira ada buku yang sangat komprehensif, Urban Morphology ini, de Oliveira, yang di situ dijabarkan ada banyak ini definisi dari morfologi perkotaan. Ini hanya sebagian kecil saja definisi yang lebih melihat dari sisi substansi ilmunya. Tapi ada juga yang dilihat dari sisi objek studinya apa, kemudian intentionnya apa, dan seterusnya. Itu di buku ini silakan dieksplorasi. Nah, kembali pada tipologi tadi, bahwa ini menjadi alat kita, karena lantas kita bisa memahami satu entitas spasial dengan entitas spasial yang lain, apakah ini dalam tipe yang sama atau tipe berbeda,
Karena apa? Karena kita tidak mungkin melihat di level yang sangat detail. Di level sangat detail, maka kita akan bisa kita akan selalu melihat perbedaan bahwa oh ya di lapangan Monas artinya sebagai open space seperti itu beda dengan open space-nya Keraton Jogja yang punya 2 beringin kurung, sementara Monas punya 1 Linggayoni di sana. Nah, ini beda, tapi di dalam satu kerangka bahwa ini adalah central open space di kota. Nah, kemampuan untuk mendeskripsikan dengan cara-cara semacam ini menjadi penting ketika kita melakukan kajian terhadap kota. Nah, ini juga karangan saya saja, ini membagi kira-kira gimana ya kita membicarakan tentang kota ini. Oke, kita perlu melihat, kalau bahasa saya gunakan istilah jaringan kota, tapi kalau di banyak buku selalu menggunakan istilah urban tissue. Persis seperti manusia, kita punya skeleton dan punya tisu, isian dari skeleton itu otak, ini kepala, dan ada tisunya ya. Oh, di situ ada mata, ada kuping, ada elemen kulit dan seterusnya. Jadi kita perlu memahami ketika kita ke kota, selama ini kita sudah berada di lokasi itu, tapi ketika kita sudah berusaha memahami sebagai sebuah kerangka kajian, maka kita melihatnya, oke, di sini apa sih yang membentuk di situ? Oh, ada fitur-fitur jalan, ya, fitur alami, ada pohon, ada sungai, ada infrastruktur yang sebagai sistem, bagaimana sistem mobilitas, sistem power, energi, sistem konektivitas digital dan seterusnya, termasuk kemudian struktur ruang, bangunannya, termasuk juga aktivitas-aktivitas yang ada di situ. Maka kita bisa melihat ini sebagai sebuah jaringan kota. Nah, kemudian kita bisa melihat morfologinya, memahami bentuknya seperti apa, dan kemudian kita melihat taksonominya seperti apa. Itu kenapa banyak kajian menyandingkan 2 cara ini menjadi tipomorfologi. Banyak sekali yang menggunakan istilah ini juga. Nah, lantas untuk apa sih sebetulnya kita melihat ini? Satu, kalau kita sebagai scholar selalu akan melihatnya dari, mari kita analisis, mari kita pahami substansinya, ini apa? Untuk apa? Bagaimana sebaiknya? Oh, kalau kita lihat ini sudah bagus, maka bisa diimprove. Atau kalau misalnya kita pahami ini masih banyak problem, bagaimana kita perbaiki? Oh ya, kalau ini sudah bagus, apakah ini bagus untuk 5 tahun ke depan? Apakah ini sudah bagus untuk 10 tahun ke depan? Apakah ini bagus untuk orang non-residen di situ? Apakah ini sudah bagus untuk difabel? Dan seterusnya dan semua. Pemahaman menjadi sangat penting. Bagaimana sebaiknya menjadi alat berpikir kita untuk misalnya di urban design, dan kemudian juga melihat bagaimana caranya, how it works-nya, bagaimana kita working principles-nya untuk melakukan intervensi, atau sering dikatakan sebagai teori-teori yang nanti prosedurnya sampai ke prosedur hukum, perizinan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini untuk mensimplifikasi saja, mengkaitkan antara pelajaran sejarah misalnya, yang ini kan caption dari ini adalah pelajaran sejarah, berarti kita melihat morfologi misalnya sejarah kota, dan kemudian kita mampu mentaksonomikannya, kemudian kita lantas mempunyai pemahaman yang lebih komprehensif, dan kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan bagaimana sebaiknya secara normatif, basisnya standar, basisnya ekspektasi, dan lain-lain, dan kemudian bagaimana nanti intervensi. Oke. Sekarang alat utamanya. Saya juga paling senang menggunakan peta
yang ini dari Giambattista Nolli, yang kalau banyak buku-buku yang lebih baru itu sekedar menggunakan istilah figure ground. Kenapa saya suka dengan partikular map ini? Satu, saya yakin adik-adik sudah cukup familiar dengan istilah figure ground, bahwa kita menggambarkan graf, kira-kira begitu. Atau kita bisa mengatakan juga, oh ya, ada gambar tentang bangunan yang dihitamkan seakan-akan sebagai background dari ruang sisa atau ruang antar bangunan yang putih itu yang harus kita lihat. Nah, lantas ada dikotomi di situ antara ini building dan yang bukan building. Ada yang, nah ini bisa kita ceritakan lebih mendalam bahwa oh ya ini ada yang domainnya publik, jadi yang di ruang terbuka putih itu berarti publik, dan kemudian yang di dalam bangunan itu private. Tapi kemudian kenapa kok ada yang titik-titik ini? Nah, ini menjadi ya ada yang titik-titik itu. Nah, ini adalah kolom. Dan kenapa kok ada ruang dalam yang juga digambar oleh Giambattista Nolli? Ada beberapa hal mengapa kok dia menggambarkan. Yang pertama adalah dia ingin menggambarkan apa yang ada di dalam, yang artinya mendekonstruksi pemahaman awal bahwa yang digambar sebagai diarsir itu adalah bangunan. Apa yang dikonstruksi di dalamnya adalah entitas yang tetap publik. Ini yang bundar ini kan Pantheon. Di depannya Pantheon. Pantheon sifatnya publik. Jadi dan titik-titik di situ adalah kolom-kolomnya. Demikian juga ada gereja di situ. Gereja bagi orang Roma lantas menjadi entitas publik, sehingga gambar interior gereja itu digambar. Berbeda dengan yang diarsir lainnya yang itu close, karena di situ memang betul-betul domainnya privat. Nah, ini menjadi menarik. Demikian juga ada yang kotak-kotak yang kemudian ada kolom-kolom di situ, yang oke, di situ masih ada gang kecil, kemudian ada terhubung dengan di situ. Maka kita bisa membaca bahwa oh ya, ini si Nolli ini sedang menceritakan bahwa ada ruang-ruang yang rada privat begitu, tapi masih bisa diakses dan itu sifatnya terbuka. Jadi ini menjadi courtyard gitu, courtyard yang lantas mungkin bisa diakses dengan agak leluasa, tapi mungkin juga ada mekanisme tertentu untuk supaya orang lebih tersaring siapa orang yang bisa masuk dan tidak masuk. Ada mekanisme-mekanisme itu yang lantas ada cara untuk menggambarkannya. Demikian juga ini dipakai untuk intentionnya adalah ketika kita melakukan intervensi. Oke, di depan Pantheon itu ada, saya lupa, ada Piazza Novotna kalau nggak salah, Piazza Novotna. Ada air mancur di situ. Dan itu dibikin simetris itu, dibikin simetris. Supaya apa? Supaya orang kalau di dalam melihat luar maka akan terjadi sebuah frame yang bagus yang menunjukkan di sana ada piazza. Dan sebaliknya, ketika berada di piazza maka orang akan melihat itu simetris dan kemudian melihat apa yang dilakukan di dalam, walaupun kalau kenyataannya itu karena kontras pencahayaan maka hanya menjadi seperti figur yang berlari-lari saja. Jadi, tapi ini adalah sebuah upaya untuk mengkaitkan antara what is interior dan what is exterior. Dan ini digambarkan, ada cara untuk menggambarkan. Tantangan pertama bagi karakterisasi di Indonesia adalah how to create this kind of tools untuk kompleksitas yang Indonesiawi. Ya ini nanti ini
drive dari tradisi Roman, Greco-Roman tentu saja, dan kita sering mengadopsi ini, sering pula justru tereduksi hanya sekedar figur groundnya tanpa melihat pernik-perniknya yang sebetulnya menjadi diskursus yang atau wacana yang sangat menarik. Oke, next. Bentuk, nah ini ada prinsip-prinsip umum dari saya kira salah satu tokoh untuk morfologi kota yang kontemporer, yang sekarang masih aktif adalah Karl Kropf ini dari ya asalnya Jerman. Sementara kalau untuk yang sudah almarhum beberapa tokoh saya kira ada Konzen, dia juga orang Jerman tapi kemudian sudah lama di Inggris dan mendirikan sekolah Birmingham yang kemudian di sana menjadi artinya punya aliran Konzenian gitu. Ada juga yang di Itali itu Muratori, yang kemudian ada juga di Prancis gitu, yang termasuk orang-orang yang agak radikal Marxis, dan ini walaupun seperti saya kok lupa, nanti saya kelupaan, perlu saya recall lagi. Itu juga menjadi bagian dari tokoh-tokoh di morfologi. Nah, ada beberapa prinsip ya, yaitu bahwa bentuk kota itu tidak datang begitu saja, tapi merupakan sebuah proses pembentukan, baik pembentukannya itu proses yang intentionally dibentuk begini, maupun sebuah proses yang karena interaksi sosial gitu, sehingga menjadi seperti itu. Dan ini nanti akan kelihatan, sudah akan kelihatan dari structure dan lain-lain. Dan kemudian yang berikutnya adalah berbasis gagasan tentang tipe atau konfigurasi ruang itu. Dan juga dalam proses pembentukan yang menghasilkan banyak contoh-contoh. Jadi misalnya begini, oke, ide tentang jalan itu ada di semua tempat, tapi bagaimana ini nanti terkonfigurasi spasial secara lokal itu bisa sangat berbeda-beda. Tapi ide tentang jalan itu hampir semuanya sama. Nah, jembatan juga begitu. Ide tentang jembatan itu pada prinsipnya sama. Nah, kemudian bentuk kota berkaitan satu dengan yang lain dalam suatu hierarki tingkatan atau skala. Kropf juga mengatakan bahwa ini sangat terkait dengan resolusi. Ya, resolusi. Jadi ketika kita melihat, ini mungkin ini gambarnya. Jadi structure kota itu mulai ketika kita memahami, oke, ini ada urban tissue nih, atau jaringan gitu. Yang jaringan itu seluruh, kalau misalnya kita jadi Superman ya, Superman naik sekitar ketinggian, mungkin sekitar 500 meter atau mungkin 1000 begitu, maka kita akan melihat, dan biasanya yang kelihatan pertama kan ada semacam kayak karpet itu, maka yang kelihatan mudah diidentifikasi biasanya adalah jalan. Kemudian menjadi turun lagi, kita akan walaupun lebih sulit, di situ akan ada blok-blok. Nah, dari blok-blok itu kita akan turun lagi, ada persil-persil. Nah, kita kemudian bisa mengidentifikasi buildings-nya. Oh, ternyata building-nya di dalam persil begini. Nah, di dalamnya kemudian ada struktur eksternal yang masih privat, tapi juga ada yang struktur yang sifatnya publik. Kemudian kita akan melihat structures-nya. Oh, di sini ada monumen, ada ini, sampai ke bagaimana material. Itu yang di dalam kota. Dan jangan lupa bahwa ada yang di luar kota, yaitu yang fort. Oh, di situ masih ada sawah. Oh, di situ ada sungai. Oh, ini ada ini. Atau yang solid. Oh, ya ini ada parkiran, ada ini, dan seterusnya. Jadi ini adalah kotaan yang membuat kita lebih mudah memahami bagaimana kompleksitas
perkotaan di level diagram. Next. Ini contohnya. Ketika kita lebih melihat sebagai structure tadi atau itu dengan tadi hierarki skala atau resolusinya. Jadi tergantung resolusi kita. Oke, kalau resolusi di level urban tissue, stripnya mungkin hanya akan kelihatan. Tapi ketika kita sudah sampai blok, maka sudah akan kelihatan blok-bloknya. Kemudian kalau sampai plot itu persil, maka kita bisa lihat persil-persilnya. Persoalan di Indonesia, peta persil itu sangat sulit didapat untuk publik. Jadi ini di level BPN gitu, dan kita kalau kita mau mengadakan kajian urban, maka kita akan selalu berhadapan dengan tembok administratif ini. Dan biasanya kita hanya bisa melihat di level buildingnya justru. Itu pun kita akan berhadapan dengan kompleksitas bagaimana kita mengidentifikasi building itu. Oke, kita punya waktu berapa ini? Sudah hampir 1 jam ternyata. Masih 1 jam lagi boleh profil. Saya mohon izin untuk minum. Sila. Supaya kita nanti bisa agak banyak diskusi, mungkin beberapa agak saya percepat saja. Oke, jadi sekarang kita masuk ke problematika dan atau cara bagaimana kita memahami karakterisasi itu. Urban design atau kajian tentang kota dan kemudian nanti urban design ya, tentu saja akan dihadapkan pada persoalan karakter. Sebenarnya karakter itu kalau dideskripsikan atau didefinisikan secara umum itu sekadar bahwa menunjukkan salah satu bentuk yang paling umum di wilayah itu. Contoh misalnya, yang di hadapan saya ini adalah area perkantoran. Fine. Tapi mari kita lihat apakah benar di situ 100% perkantoran. Persoalan lagi. Bagaimana kita mendeskripsikan bahwa ternyata di zona atau di blok perkantoran itu ada loh di sana. Itu toko kecil milik Pak Kromo gitu. Itu kan bukan kantor. Nah, ketika kita mengatakan, oh ini zona perkantoran, atau di dalam planning, desain yang kita mengatakan itu zona perkantoran, maka intentionally atau tidak, kita sedang menghilangkan informasi kecil itu. Mungkin kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, warungnya Pak Kromo itu sentral untuk makannya para pegawai yang ada di situ. Ini cerita Jane Jacobs seperti itu. Dan menjadi sangat problematik ketika, ini kan zonanya zona perkantoran, kok ada kayak gini, kemudian Satpol PP datang untuk membereskan itu. Persoalan. Jadi persoalan. Dan itu yang banyak terjadi di tempat itu. Mungkin juga sebenarnya seluruh dunia terjadi proses ini. Tapi menjadi sangat politis. Nah, kita sebagai urban designer atau calon urban designer atau yang sedang belajar tentang kota, maka menjadi penting untuk memahami karakterisasi ini dan sekaligus mempunyai cara untuk memunculkan quote and quote entah itu di frame sebagai sebuah potensi atau mungkin sebagai social space atau yang lain-lain. Gitu. Nah, karakterisasi juga dipakai karena tujuan utamanya adalah ini mengidentifikasi karakter. Kalau kita misalnya saya dari Kassel, Universitas Kassel di Jerman yang
Kassel itu di hampir tengah Jerman, di masa Perang Dunia Kedua itu hampir habis. Jadi 80% lebih totally destroyed. Karena apa? Karena di situ pabriknya Panzernya Jerman. Jadi totally almost gone gitu ya. Dan sehingga masyarakat Jerman itu juga ketika melihat Kassel itu seperti ruang kosong. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kemudian kota itu lantas dirancang ulang gitu kira-kira. Nah, tapi sekaligus kalau kita berhadapan dengan Indonesia misalnya, kampung-kampung atau area sekeliling Tarumanegara itu adalah sebuah proses yang tidak pernah mengalami masa seperti Kassel yang 80% hancur itu. Dia growing terus gitu, yang kemudian makin lama makin tidak jelas itu antara campuran dari kalau ini kampung dan non kampung. Dulu di zaman Batavia masih sangat jelas bahwa oh ya, yang Western yang dari Belanda ya itu masuk di dalam Batavia yang dibentengi, dan yang orang non ini yang Ilander waktu itu ya di luarnya gitu, di luarnya. Distingsinya jelas. Tapi makin lama makin ke sini makin tidak jelas. Menjadi persoalan bagi kita. Ini mau dikarakterisasi dengan cara seperti apa? Lagi-lagi karena kemudian ketika kita menggambar, membuat map, by intention kita akan melakukan zonasi, kita akan melakukan karena nanti ujungnya adalah perda, maka kita punya persoalan. Nah, terakhir adalah karakterisasi juga akan kita untuk melihat apa sih yang penting di kawasan itu. Contoh seperti tadi, sebuah gambaran kecil bahwa oke, ketika kita melakukan ini adalah kawasan perkantoran. Berarti ini adalah yang penting adalah sebagai facility untuk ekonomi. Lagi-lagi pertanyaannya, aspek education penting nggak di situ? Aspek kesehatan penting nggak di situ? Ada manusianya yang tinggal di situ atau enggak? Kita kan pernah mengalami masa disease ya dalam tanda kutip ketika produk dari urban design itu adalah zonasi. Melakukan zonasi, pemisahan antara workspace dan habitat, ruang tinggal, living space. Yang kemudian muncul kultur wirawiri ya, wirawiri dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah. Dulu ini adalah produk dari pemikiran mengantisipasi revolusi industri, yang industri itu hadir di setiap tempat di Manchester waktu itu, hampir di semua pojok itu ada industrinya, dan industrinya itu industri kotor, sehingga Manchester menjadi gelap gulita karena smoke, karena asap, karena jelaga. Nah, kemudian lantas ada effort untuk kalau itu kita clean-kan dong kota, pinggirkan itu industri yang kota yang ini, sehingga yang terjadi adalah mekanisme ini setiap pagi semua kaum buruh itu akan keluar dari kota menuju ke zona industri, dan ketika sore hari mereka akan berbondong-bondong masuk ke kota, lantas muncul traffic problem, muncul fenomena kalau di siang hari kota menjadi kosong karena semua di industri, malam hari industri kosong karena semua ke kota. Dan itu juga terjadi di dalam kota itu sendiri ketika ada fenomena donat,
masyarakat yang punya uang, mereka akan investasi mencari tempat tinggal di luar kota karena lebih fresh air, mereka bisa mendapatkan ketenangan dan lain-lain, sehingga tengah kota itu menjadi kosong karena dipenuhi oleh kawasan industri, kawasan komersial, rentingnya mahal dan seterusnya, sehingga mereka akan keluar dan di pagi hari dari yang luar itu berbondong-bondong ke pusat kota, dan kemudian sore hari dari pusat kota berbondong-bondong keluar. Lagi-lagi persoalan traffic, kemudian kalau malam hari muncul crime dan seterusnya dan seterusnya. Kita mengalami di dunia ini mengalami disease yang sama, dan Indonesia kurang lebih juga sama, dan kurang lebih juga kita selama ini menggunakan cara-cara seperti itu yang lantas problemnya akan masih kayaknya masih cukup lama akan bertahan. Nah, ini juga karena tadi bagaimana kompleksitas karakterisasi spasial ini menjadi penting. Terlebih lagi ketika instrumen itu menjadi instrumen hukum persoalan. Bagaimana kita menganalisis? Kalau ini frameworknya itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu diakronik dan sinkronik. Mungkin sinkronik dulu, bahwa ketika kita punya, kita sedang di Jogja nih, saya sedang di Jogja, adik-adik semua di Jakarta. Mari kita perbandingkan antara apa yang terjadi di Jogja sekarang dan Jakarta sekarang. Maka ini adalah analisis mencari perbedaan atau mencari kesamaan dengan cara sinkronik. Nah, kalau kemudian Pak Sutrisno Murtioso memberikan tugas, coba identifikasi kawasan fluid itu dari tahun sebelum merdeka sampai setelah merdeka. Nah, ini berarti yang serial, waktu serial. Kita harus menggali peta-peta lama, berkomunikasi dengan para tetua, begitu. Kemudian kita melihat artefak-artefak lama dalam rangka untuk memahami apa yang terjadi di masa lampau, kemudian bagaimana dia akan berubah sampai tahap ini, dan mungkin dengan begitu kita bisa melihat masa depan. Kita biasanya akan melihat apa perbedaannya, apa persamaannya. Kita sederhanakan di situ saja kerangka analisisnya. Nah, 3 ini, jadi tantangan untuk Indonesia. Saya juga senang dengan buku ini, Urban Design and People, karena ada people-nya itu, ada people-nya. Dan bagaimana morfologi itu lantas tidak hanya sekedar morfologi ya, tapi bagaimana itu lantas berinteraksi dalam tanda kutip dengan manusia yang ada di situ. Dan kita punya di sudut pandang tradisi urban design adalah memahami itu, dan kemudian kita menggunakan potensi yang ada bahwa masyarakat itu ingin tinggal di tempat yang lebih baik, dan urban design itu bisa mewujudkannya. Persis seperti ilmu urban design muncul karena respon dari revolusi industri. Kotanya jelek, nggak sehat, kemudian muncul teori-teori urban design, pemikiran urban design untuk memperbaiki kota. Tapi tentu saja ini merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Sama seperti kita sebetulnya tahu bahwa kota kita belum bagus, ya kan? Nah, menjadi penting bagi kita ada harapan bahwa kalau kita urban design-nya kita belajar benar-benar, kita akan bisa memperbaiki kota. Persoalannya adalah urban design yang kayak apa? Cara pandangnya seperti apa? Framework di kepala kita yang mau kita bangun seperti apa? Nah, kalau kita hanya sekedar impor saja dari teori-teori yang ada di barat tadi, maka itu jadi persoalan. Karena impornya saja sudah reduksi. Memahami petanoli hanya sekedar jadi figure ground. Memahami konsep zoning hanya dilihat dari zoningnya. Tidak dilihat bahwa zoning sekarang sudah mulai ditinggalkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini yang lantas menjadi
berbahaya. Ini contoh bahwa ada 3 tradisi besar, bahwa urban kota itu bisa muncul dan berkembang secara organis, atau formalis, atau modernis. Formalis akan melihat dari sisi form, banyak melihat form karena pertimbangan bahwa koherensi formal itu penting untuk kota, untuk urusan wayfinding, untuk urusan identitas, untuk urusan menciptakan proud of the citizen, penting ya. Jadi masyarakat yang bangga terhadap kotanya mungkin akan cenderung mau berkontribusi kepada kotanya. Tapi kalau masyarakat yang tidak bangga terhadap kotanya mungkin akan cenderung tidak peduli dengan kotanya. Nah, menjadi penting ini pendekatan formalis ini juga. Atau modernis yang sekarang saya kira banyak sekali dipakai ya, bahwa ini kota harus efisien, kota harus efisien dari sisi pengelolaan, dari sisi energi, dari sisi transportasi dan seterusnya. Kita tidak akan bahas lebih dalam. Kita sekarang melihat gambar-gambar saja. Ini adalah sebuah ini kota Barcelona. Saya sengaja memperlihatkan mana yang daerah yang di kota-kota yang well planned kira-kira, dan bagaimana yang mungkin ini sisa-sisa tradisi, karena di sana kan pernah dalam tanda kutip berkembang peradaban Muslim, sehingga yang model organis seperti ini tampaknya berkembang merupakan bagian dari tradisi gurun pasir. Sementara yang sudah formalis di kiri itu merupakan intervensi yang lebih baru. Nah, kita bisa melihat bagaimana structure urban tissue ini menjadi menarik. Saya berusaha untuk melihat ini, memang saya sangat terbatas karena hanya melihat dari yang tidak berbayar, yang nggak bayar saja. Jadi, dan itu kan hanya kecil saja, misalnya dari Catmapper. Dan kemudian kita lihat, coba kalau ini diambil begitu, dan saya melihat bahwa karena ini agak cepat-cepatan aja untuk melihatnya, saya tidak memperbaiki quality figure ground-nya. Jadi ini juga kelihatan bahwa yang titik-titik itu sebetulnya kan malah justru harusnya bangunan, dan yang titik-titik kecil-kecil itu bolong-bolong courtyard dari rumah-rumah gitu. Jadi ini agak misleading, tapi ini sengaja bahwa oh ya, bahkan untuk kota-kota besar yang seperti Barcelona yang luar biasa seperti ini pun, ketika kita berhadapan dengan sumber-sumber peta, maka masih ada persoalan. Ini Granada, juga masih di Spanyol, dan di area yang bawah ini juga, karena Granada kan menjadi last bastion dari Islamic civilization di sana. Dan kita lihat bahwa yang kiri itu yang lebih modern, karena di sana sudah ada industri dan lain-lain. Bagaimana polanya lantas menjadi sangat berbeda. Nah, demikian juga ini saya coba ambil bagaimana ternyata ini gunung atau bukit yang kemudian ditempati Alhambra itu menjadi sebuah natural feature yang sangat penting, yang lantas membentuk fabrik di bawahnya. Ini yang saya katakan Kassel. Kassel ini lantas menjadi kota yang betul-betul kayak didesain gitu ya, kayak gambar gitu ya. Jadi semuanya kotak-kotak segitiga begitu, karena ya itu tadi 80% hilang waktu Perang Dunia Kedua. Kita melihat bagaimana ketika di resolusi yang lebih ini dari figur ground-nya bisa kita lihat betapa sangat rendahnya density of building begitu. Saya belum pernah ke
Manhattan, tapi paling tidak kita bisa memberikan dari gambar ini bagaimana tabiat orang Eropa yang kemudian pindah ke Amerika dan mendapati seakan-akan tanah di Amerika itu kosong, kemudian dikotain begitu, di garis-garis, dan kemudian yang terjadi adalah semacam lelang untuk setiap bloknya, dan yang jadinya seperti ini, semuanya ke kotak-kotak sangat teratur. Ini Tarumanegara dan sekitarnya. Saya tidak perlu banyak komentar. Ini kota gede di Jogja gitu, dan ini semua peta ini saya coba crop ambil dari ketinggian yang kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Jadi kita sudah bisa melihat bagaimana urban grain, bagaimana di Barcelona yang kotak-kotak itu kelihatan banget gitu. Sementara kalau di sini kotaknya yang kecil-kecil, satu rumah gitu. Di sana menjadi apartemen, menjadi block of houses gitu. Sementara di sini ya satu rumah itu satu keluarga itu satu rumah, dan mungkin satu rumah itu satu plot, satu persel, dan seterusnya. Jadi kita sudah bisa melihat dari urban tissue dan sekaligus karakternya menjadi makin susah ya, makin susah kita ini mau diceritain kayak apa. Nanti biar Pak Sumur aja yang menceritakan. Ketika harus menggali sejarahnya bagaimana dan seterusnya. Nah, ini ketika saya deketin. Kalau enggak salah ini ketinggian 50 meter, yang tadi 500 meter. Jadi saya pura-pura jadi Superman gitu, 500 meter, kemudian ini turun ke 50 meter. Nah, kita bisa mulai melihat nih grainnya, yang kalau di Barcelona kita 500 meter sudah bisa melihat bagaimana blok-bloknya, di sini kita harus turun jadi 50 meter untuk bisa melihat itu. Bahkan jalan-jalan bahwa di situ ada between two gate, ada ini apa joglo-joglo yang di situ ada joglo pendopo dan ada joglo omah, yang di antara pendopo dan omah itu orang bisa lalui karena itu jadi agak semi publik begitu. Itu nah nanti silakan kalau kepingin studi di ini, Pak Sumur lebih memahami ini daripada saya. Ini di Tenganan, mohon maaf, saya datang ke sini itu kira-kira 2000 tahun yang lalu. Oh lupa saya. Kita mahasiswa, ketika saya mahasiswa. Jadi berapa tahun yang lalu ya? Nah, dan tampaknya sudah sangat banyak sekali, malah banyak sekali perubahan. Tenganan itu adalah salah satu desa Bali yang Bali Age, jadi yang Bali yang di gunung gitu, Bali yang di gunung, dan mereka punya konfigurasi yang unik begitu. Nah, ini pusatnya, jadi di situ ada pura-pura yang tempat pertemuan warga itu ada di sela ini, dan kita bisa melihat kalau masuk ke rumah yang dulu itu satu building, satu structure itu adalah bagian dari sebuah konfigurasi rumah karang, yang sebetulnya rumah karang itu lebih banyak open space-nya. Yang structure itu adalah tempat tidur, kemudian pawonnya kadang-kadang terbuka, dan ya lebih banyak untuk tempat tidur dan pawon itu. Nah, yang lainnya adalah yang kita anggap kalau di Jakarta misalnya itu sebagai halaman rumah, tapi di Bali Age ini sudah di dalam rumah, itu sudah di dalam rumah. Nah, saya kira ini kan morfologi yang sangat berbeda. Ketika kita memahami, oh ternyata di domain privat pun, yang kalau di Eropa sana yang namanya privat itu rumah, building, maka di sini ternyata ada open space yang kalau dikategorikan mungkin bisa dikatakan sebagai
halaman, tapi ternyata di Bali itu rumah. Nah, lagi-lagi ini persoalan, bagaimana kita menjelaskan ini melalui gambar, melalui peta morfologi, tanpa kemudian menghilangkan ini nuansa-nuansa semacam itu. Ini desa kota, artinya ini nggak jelas, makin tidak jelas lagi. Ini mau diberi nama apa ya? Mau diberi nama apa? Paling kita hanya mengatakan bahwa ya udah ini tersebar, gitu. Terserap. Bahasa Inggrisnya pakai, oh ini sprawl. Pertanyaannya, sprawl ini bisa kita beri, ada namanya enggak? Ada, oh ternyata yang begini itu sprawl yang begini. Yang begitu itu sprawl begitu. Dan masing-masing mempunyai karakter yang mungkin berbeda, yang lantas intervensi yang harus kita lakukan mungkin berbeda juga. Selama ini yang saya sedang coba lakukan. Mengidentifikasi, belajar, mencoba untuk menggali, mempelajari lebih banyak berkaitan dengan morfologi yang kayak gini. Karena ini mungkin di satu sisi dianggap sebagai, oh ini sekedar sprawl bagi definisi Western discourse, tapi bagi kita, dunia kita itu seperti ini, kita harus pahami dong, bagaimana dia berkembang, bagaimana dia akan ke depan, apakah ini kemudian akan kita biarkan, apakah ini bisa menjadi lebih baik, bagaimana cara untuk memperbaikinya, value apa yang bisa kita ambil dari situ, apakah ada teori tertentu yang bisa kita bangun, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya ini lebih detail lagi bahwa campuran yang tidak jelas itu makin ini ya, ketika building green dan resolusinya kita bertajam itu juga malah justru banyak menimbulkan pertanyaan baru, kira-kira begitu. Ini contoh di Malang. Kebetulan saya pas ada kegiatan di Malang dan saya sangat tertarik dan kemudian sempat jalan-jalan di perumahan di sekitar park. Ini kan kayaknya keren ya, kalau sudah dibuat dipetakan, oh ini ada open space, begini, kemudian ada perumahan yang bagus-bagus. Tapi ternyata kalau kita jalan-jalan di situ penuh dengan pagar. Rumah itu tidak ada yang bisa diakses, tidak bisa mengakses public space tanpa keluar dari pagar. Artinya rezim morfologi kota kita itu rezim pagar. Rezim pagar. Itu tidak dan itu terekspresikan bahkan sampai ke hal-hal yang sangat banal gitu ya. Ya, kampus saya di UGM dulu. Antar fakultas itu dipagari. Pertanyaannya, ngapain sih dipagari? Kampus UII, kampus terpadu, itu antar fakultas, antar gedung bahkan, itu dipagari dulu. Itu kenapa waktu saya ditugaskan menjadi tim master plan itu, rekomendasi pertama itu hapus itu, dibongkar itu pagar-pagar itu. Karena apa? Ngapain dipagari? Tapi itu sangat dipahami, sangat mudah dipahami. Semua arsitek, sebagian terbesar arsitek kita, mungkin karena terpapar oleh cara pandang plot sebagai entitas otoritas, maka ketika mendesain bangunan, otomatis bikin pagar. Karena itulah otoritas saya untuk mendefinisikan, dan kemudian para pimpinan yang ada di situ, pimpinan fakultas dan seterusnya itu, kemudian juga ini otoritas saya. Jadi persoalan, menjadi persoalan, pagar persoalan. Ketika di Noli, itu kan digambarkan supaya ada transparansi dalam tanda kutip. Oke, kamu ada di domain privat, tapi masih bisa masuk loh. Atau di domain bangunan, tapi ternyata orang bisa masuk. Artinya otoritas ini menjadi ini otoritas publik di kita.
Walaupun ada park yang demikian besar, itu otoritasnya jadi nggak jelas karena orang nggak bisa masuk. Persoalan. Orang kemudian lantas bisa berdebat, nah ini kan kita behaviornya ini. Nah, disitulah persoalannya. Urban kita, lingkungan hidup kita tidak mendidik atau belum mendidik orang untuk behave di dalam lingkungan kota. Mungkin kita masih sebetulnya adalah orang yang nggak jelas, gitu. Yang kemudian kita tiba-tiba punya monster kota. Beda sekali dengan yang kota gede tadi. Jelas di situ malahan behavior yang tercipta adalah walaupun orang itu melintasi entitas yang semi privat tadi, maka mereka akan uluk salam, mohon izin untuk ini, tapi kemudian akses terbuka lebar oleh behavior. Behavior tercipta oleh structure of built environment. Ini ternyata setelah kita gali, ternyata yang kampung itu nggak kegambar malah. Jadi, waduh, berarti saya harus survei survei darat, pemetaan darat gitu. Jadi ya akhirnya ya ini untuk memberikan ilustrasi bahwa di CatMapper walaupun gambarnya sudah ada tapi di Google Earth-nya oke, tapi ternyata di CatMapper belum bisa diambil. Mungkin ini penutupnya. Jadi tadi sudah disebutkan ada 2 buku. Ini sebetulnya adalah ya permenungan saya saja untuk melihat bahwa di umranisme ini kata umran itu ilm al-umran itu adalah kata yang dimunculkan oleh Ibnu Khaldun. Dan kita tahu Ibnu Khaldun itu sekitar abad ke-15 menjadi salah satu scholar yang mungkin yang pertama yang bercerita tentang kota gitu ya di domain Islam, dan dia bercerita tentang kalau Jane Jacob itu bercerita tentang bagaimana tumbuh dan hancurnya kota-kota barat, maka Ibnu Khaldun bercerita tentang tumbuh dan tenggelamnya kota-kota atau imperium yang berbasis Arab, yang basisnya adalah padang pasir. Dia tidak membedakan antara mana yang kota dan spektrum ini yang saya pakai karena mungkin kita perlu bisa belajar dari istilah umron itu sebagai sebuah wadah spasial apapun bentuknya untuk bagaimana organisasi manusia itu berkelindan di dalamnya. Dan yang terakhir ini manifesto Anthropocene, saya ingin memanggil kepada kita semua, termasuk diri saya, untuk melihat we have common problem now gitu di dunia ini. Jadi dan common problem itu tidak bisa dipisah-pisahkan bahwa oh ini Indonesia, oh ini bukan Indonesia, oh ini Jogja, ini Semarang, ini karena ya namanya climate itu ada, kita semua akan mendapatkannya, dan bagaimana kita membangun yang lebih lantas lebih memastikan bahwa trajektori bumi menjadi lebih baik, tidak kolaps, itu menjadi tantangan kita. Mungkin itu dulu yang dari saya kembalikan, moga-moga ada banyak hal yang menjadi pemantik pemikiran bagi teman-teman semua, bagi juga para dosen dan juga para mahasiswa tentu saja. Baik, saya kembali ke Bu Laila. Ya, siap. Terima kasih banyak Prof. Ilya. Luar biasa, amazing, benar-benar apa namanya ya, daging semua ini Prof ya, terkait dengan bagaimana pemahaman
tipe morfologi dan karakteristiknya untuk tantangan Indonesia ke depan dengan berbagai macam eh, pemikiran dan analisis ya, cara menganalisis dari sebuah karakter perkotaan. Nah, baik kalau begitu sedikit mungkin tadi itu saya melihat adanya satu apa namanya proses development yang melibatkan bagaimana mengimajinasikan secara naratif permukiman dalam kawasan tertentu, kemudian dilegitimasi oleh masyarakat. Kemudian adanya morfologi yang berdasarkan pada pemahaman kota dari segi bentuknya, dan adanya tipologi yang berupa pemahaman taksonomi, kemudian adanya urban tissue yang merupakan kerangka dan isian dari kota, ya, termasuk dari fitur-fitur alami, infrastruktur, konektivitas, dan lain-lain. Baik, kalau begitu di sini ada beberapa pertanyaan ya, Prof, ya, mungkin kita langsung buka ya. Pertama adalah pertanyaan dari Saudara Wisnu, ya. Mohon izin bertanya kepada Prof. Ilya, bagaimana pendapatnya terhadap marginalisasi atau komersialisasi ruang publik kota yang memiliki nilai simbolik dan sejarah yang kemudian terkena visual pollution oleh reklame-reklame yang berantakan di perkotaan di Indonesia. Jadi ini mungkin kaitannya dengan visual pollution akibat dari baliho, poster-poster yang beraneka ragam di sekitar infrastruktur konektivitas dari perkotaan. Mungkin akibat dari wirawiri tadi ya, Prof, ya. Demikian, Prof. Dipersilakan. Oh, langsung saya respons ya. Oh, baik, Oke, terima oke. kasih Mas Wisnu ya. Saya kira ini menarik dan saya jadi teringat satu buku yang lama sekali saya baca, Ramesh Kumar Biswas. Kalau tidak salah bukunya itu judulnya ASEAN Now atau apa gitu. Tapi yang jelas Ramesh Kumar Biswas. Dia di dalam buku itu mengatakan begini, kota-kota di Asia itu visually poor, yang memang berbeda dengan Western yang memang pendekatannya lebih banyak formalis kan. Tapi mari kita lihat sebenarnya apa yang terjadi di visually poor cities of Asian cities. Dia mengistilahkan sebagai memetaforakan dengan festival. Mungkin kalau di Jogja itu ada sekaten ya. Kalau di Jakarta mungkin apa ya, CFD, saya nggak tahu CFD itu saya tapi kalau di sekaten itu dulu. Masing-masing vendor itu punya sumber suara sendiri-sendiri. Jadi mereka akan memainkan lagu mereka sendiri-sendiri gitu. Jadi ada yang di sini dangdutan, yang di sini mungkin pakai genre yang lain gitu, dan itu saling bersaut-sautan gitu. Jadi seakan-akan dan mereka akan bersaing dengan itu karena persaingan yang tercipta untuk menggait orang yang sedang flow di situ. Itu dengan audio, dengan ini ya, dengan soundscape. Mereka berusaha mendominasi dengan sound, sehingga yang terjadi adalah volumenya diperbesar semua, dibesarin semua. Di Indonesia, Pak, khususnya dan Asia pada umumnya itu kurang lebih kota itu jadi kayak gitu. Semua itu menyetel dengan volume yang semaksimal mungkin supaya didengar. Jadi, nah ketika ada yang begitu, pasti ada yang kalah kan, ada yang termarginalisasi dalam bahasanya Mas Wisnu. Dan karena apa? Karena tidak ada rule di situ. Jadi, atau lebih tepatnya rule-nya sudah menjadi dipakai framework yang berbeda, yaitu misalnya pendapatan asli daerah,
ya kan, untuk pendapatan, pajak, reklame dan seterusnya, yang kemudian melegitimasi hadirnya hal itu. Nah, itu karena apa? Karena memang urban design itu belum bisa menjadi tuan rumah di kota kita sendiri. Ilmu urban design itu belum bisa jadi tuan rumah. Belum bisa jadi alat argumen politik. Mungkin baru sekarang saja mulai ketika IKN ada. Tapi tentu ada banyak problemnya ya. Karena di sana ada godfather yang membekengi itu, sehingga ya kemudian lantas menjadi kuat, urban designer menjadi kuat. Tapi di kota yang lain itu enggak ada godfathernya, itu enggak ada yang godfather, sehingga kota urban designer mau bicara sehebat apapun ya kemudian wah ini kan nanti nggak bisa untuk PAD, oh tidak bisa ini, oh kenapa kok kemudian jalan kemudian diperluas terus ini, dan padahal mungkin urban designer sudah berargumen bahwa oh ya ini nanti ada supaya budaya untuk berjalan kaki, pedestrianisasi itu terjadi dan lain-lain. Nggak bisa, karena apa? Karena masa jabatan wali kota atau bupati itu ya cuma 5 tahun, ya kan? Untuk mengubah budaya dari yang dulunya pakai motor dan mobil pribadi menjadi sebuah tradisi berbasis mass transportation, berbasis active mobility dengan sepeda, dengan jalan kaki dan seterusnya butuh 20 bahkan mungkin 50 tahun begitu. Karena apa? Karena kita menunggu pohon untuk tumbuh dengan bagus, menjadi hijau, menjadi terbangun infrastruktur menjadi saling berkaitan satu dengan yang lain, zoning menjadi jauh lebih didekonstruksi, sehingga di situ kita kalau mau ke cari warung itu jangan lebih dari 10 menit itu sudah ada warung di situ dan seterusnya. Itu kenapa kalau di Eropa, sekarang ada gerakan 15 minutes city ya. Walaupun kalau di Eropa itu sudah basic itu. Jadi kalau di kita lantas, oh ya gimana ya 15 minutes city itu lantas terimplementasikan ini. Jadi kota lagi-lagi merupakan battleground, ya, battleground dari banyak kepentingan. Dan urban designer, saya berpendapat di sini, boleh jadi keliru, itu masih sangat termarginalkan. Jangankan untuk urusan yang kayak gini ini. Jadi untuk banyak sekali hal, kita itu masih, ilmu urban design itu masih sangat termarginalkan. Jadi menjadi penting belajar urban. Itu menjadi penting kita. Karena semua jadi arsitek, tidak ada yang jadi urban designer, nanti yang jadi adalah kotanya itu terkotak-kotak. Karena arsitek kan memang arsitek yang punya visi urban itu sekarang menjadi yang diperlukan. Oke. Luar biasa, Prof. Bagaimana Pak Wisnu? Kira-kira apakah cukup jelas? Okay? Cukup jelas, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Baik, kalau begitu ada lagi yang ingin bertanya, mungkin perwakilan dari mahasiswa Sejarah Arsitektur Kota, dipersilakan. Mungkin Ada saya kira-kira? mewakili, Ya, karena silakan. mahasiswa saya itu jenius semua. Monggo. Dikasih tahu sedikit langsung paham semua. Saya sama sekali nggak jenius gitu. Jadi dikasih tahu malah banyak tanyanya, banyak pertanyaan yang timbul di kepala begitu. Monggo, Pak Sutrisno. Tadi saya sebenarnya berharap ketika sampai pada bagian analisis
kerangka analisis itu saya berharap sekali itu diperluas oleh Mas Ilya, karena kebetulan berkaitan langsung dengan tugas yang saya berikan untuk kelas ini. Bagaimana kasarnya, bagaimana melihat dan menilai kota kamu, kota yang dipilih sendiri gitu. Nah, kesulitan yang paling mendasar itu adalah bagaimana melihat kota. Tadi sebenarnya arahnya sudah ke arah itu, lalu sampai pada titik ada morfologi, tipologi, lalu tisu, analisisnya. Ini yang biasanya menjadi hambatan terbesar untuk jenius-jenius bimbingan saya itu, Pak. Makanya saya tadi berharap sekali itu bisa diperluas sedikit begitu supaya lebih jenius lagi begitu. Mantap. Silakan, terima kasih banyak. Saya respon. Kalau begitu saya teruskan aja karena masih ada sekitar 6 atau 7 slide yang belum saya sampaikan. Alhamdulillah, itu yang diharapkan. Matur nuwun, Prof. Saya menunggu pertanyaan ini. Nah, saya akan memakai contoh saja, Pak Tris dan teman-teman. Saya sangat tertarik dengan Vikram Bhatt ini. Jadi bagaimana dia memahami kotanya sendiri dalam tanda kutip. Dia orang India. Jadi kita banyak kemiripan, banyak kemiripan. Jadi bagaimana melihat dia malah justru sangat asertif mengatakan the other half gitu. Jadi gimana ya kalau kita melihat kota-kota yang enggak yang beda seperti yang bukan kayak Barcelona atau mungkin Manhattan, New York dan seterusnya itu. Nah, jadi ini lantas menjadi menarik dan mungkin bisa jadi contoh yang lantas kita berharap bahwa nanti ketika adik-adik mahasiswa turun ke lapangan mampu membangun sensitivitas seperti halnya Vikram Bhatt ini. Jadi dia mengidentifikasi elemen yang penting untuk kota-kota minimal di kotanya dia. Saya nggak tahu, saya lupa kota mana yang dia identifikasi. Itu ada elemen-elemen seperti ini: house extension, workplaces, small shops, trees, access street, public structure, vehicle. Mari kita lihat bagaimana dia mendeskripsikan dulu. Jadi dengan sangat sensitif dia mengidentifikasi bahwa kota-kota di India itu ya sangat lazim dia ditemukan tempat kerja dan perempuan biasanya yang bekerja di situ dan di situ biasanya adalah temporary structure. Jadi kalau enggak pas tidak bekerja ya kemudian jadi hilang begitu. Dan ini kalau dengan cara melihat Western cities maka hal-hal semacam ini hilang semua. Dan tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita. Workplace ini untuk analisis lebih mendalam, apakah ini memang tadi secara diakronik misalnya kita lihat history of site ini itu kayak apa? Adakah relasi, adakah cerita di situ? Oh ternyata ibu-ibu yang ada di sini itu begini dan seterusnya. Atau kita bisa melihat secara sinkronis ternyata workplace yang ibu-ibu itu kayak gini, workplace yang bapak-bapak kayak gini. Oh mungkin lantas punya form, punya bentuk yang berbeda berbasis gender dan seterusnya. Mungkin. Atau house extension, rumah ini kalau di
di Western societies untuk rumah itu kan ya sudah jadi gitu. Kalau mau di extend harus ada perizinan yang rumit dan lain-lain. Tapi kalau di Eastern cities termasuk di Indonesia, kayaknya membuat garasi, membuat terus ditambah ada pergola, terus yang di lantai 2 ditambah lagi untuk jemuran, itu kayaknya biasa-biasa saja. Artinya sesuatu yang bahkan harusnya ada izinnya, tapi orang nggak ada yang peduli itu, nggak ada yang peduli dengan bahwa oh itu kayak gitu itu harusnya harus PBG juga loh ya, itu nggak ada yang peduli. Dan itu jadi kok kayaknya jadi common sense saja bahwa oh ya nambah-nambah itu nggak apa-apa. Dan akhirnya kemudian bangunan yang dulunya mungkin 70% oke ketika masuk IMB zaman dulu dan seterusnya, tapi ternyata dalam kehidupannya itu menjadi penuh 100% karena tadi extension. Nah, extensionnya ini bahkan sampai ke ranah publik. Menjadi bisa diidentifikasi, oh ternyata gang-gang di kampung-kampung itu jadi house extension yang dari rumah. Atau seperti kajiannya Pak Yandi itu, oh ternyata di area tertentu di ini gang-gang itu ternyata jadi dapur umum gitu. Jadi nah hal semacam itu menjadi menarik lagi untuk dilihat apakah ini history of site-nya itu bunyinya seperti apa, atau kita bisa melihat oh ternyata fenomena yang sama itu didapati untuk kampung di Jakarta, sama saja di kampung di Lembah Code, ternyata juga sama terjadi di Malang, terjadi juga di Surabaya, terjadi juga di Balikpapan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini lantas menjadi menarik untuk dikaji. Small shops, tadi saya mengatakan ada Mbah Kromo, yang oh tiba-tiba di sebuah kawasan yang sangat housing, yang sangat solid gitu, tiba-tiba ada small shops, ada warung, ada kalau sekarang jual yang sering muncul itu jualan minuman itu ya, apa kopi yang kemudian pakai ini ya, pakai sasetan itu ya, kemudian digantung-gantung itu. Jadi kita tinggal milih pakai sasetan apa, oh nutrisari, ya kemudian buatkan nutrisari, kemudian kita pilih. Hal semacam itu kan lagi-lagi kalau dengan framework analisis di Western societies, hal semacam ini mungkin akan menjadi hilang. Tapi kita menjadi penting, Vikram Bhatt menunjukkan bahwa ini penting, menjadi elemen penting, dan lagi-lagi kita bisa menganalisisnya dari sisi history of site-nya, atau kita lihat untuk apakah ini menjadi common fenomena di banyak tempat atau hanya single fenomena, dan seterusnya, dan seterusnya. Trees, ini menjadi penting juga, bahkan saya cukup yakin karena konteks India itu juga mereka punya iklim yang panas, apalagi kalau musim panas, maka setiap keteduhan itu akan punya dampak menjadi area yang jauh lebih nyaman untuk orang tinggal di situ atau duduk di situ, dan ini menjadi magnet yang jadi bukan hanya sekedar elemen nature yang tujuannya adalah misalnya kalau dilihat dari sisi pandangan modernis sebagai alat atau sebagai sumber untuk carbon sequester dan seterusnya, atau kalau dari sisi formalis mungkin dianggap sebagai oh ini adalah untuk mengarahkan, oh ini untuk menjadi untuk urban character, sehingga pohonnya harus pakai pohon yang ini, tapi juga sebetulnya merupakan sebuah proses interaksi sosial di situ yang lantas menjadi penting untuk diidentifikasi. Lagi-lagi public structures kalau di India itu kuil-kuil kecil yang berserakan di banyak tempat. Di Bangkok juga seperti itu, hampir di semua tempat ada kuil-kuil kecil. Di Bali ada demikian juga, ada kuil-kuil kecil yang selalu akan diberi sesajen oleh masyarakat Bali dan seterusnya. Jadi itu menjadi sebuah
mekanisme untuk melekatkan antara belief system masyarakat dengan space. Di Indonesia in general yang komunitas Islamnya banyak, maka musola mungkin akan ada di mana-mana dan seterusnya. Dulu Jawa punya hal-hal yang semacam ini. Oh ya, sorry. Jawa juga punya tradisi tree ini dengan ada banyan tree, ada pohon beringin yang sering diletakkan di perempatan, pertigaan, dan di situ hampir selalu muncul transaksi-transaksi komersial, jadi entah itu bakul dawet atau mungkin jualan es dan seterusnya. Dan kemudian itu menjadi impetus bagi hadirnya hadirnya fasilitas komersial yang lebih established di sekelilingnya. Biasanya muncul seperti itu, dan itu fenomena yang jamak, tapi toh ini kan perlu perlu malah justru dikaji bagaimana sih space di bawah pohon beringin itu maknanya bagi masyarakat di lokal seperti apa, bagi masyarakat yang pendatang seperti apa, apakah itu jadi wayfinding juga, atau mungkin pertanyaannya adalah bagaimana ini depan, apakah ini kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah elemen urban design dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga ya public structure tadi, ada kuil-kuil kecil. Kalau di Jawa dulu ketika saya masih kecil masih agak muda gitu. Itu kalau kami sering setahun sekali melakukan pengembaraan pramuka dan masuk ke desa-desa itu, dan salah satu yang sangat berkesan bagi saya adalah di desa-desa itu ada banyak rumah yang menyediakan air kendi di depan rumahnya. Untuk apa? Untuk diminum, Jadi sekarang tradisi itu jelas sudah hilang ya, sudah hilang. Karena apa? Karena kita punya botol aqua dan seterusnya itu. Ini sudah hilang. Tapi dulu ada tradisi semacam itu. Dan lagi-lagi pertanyaan kita, apakah kalau di masa lalu kita ada tradisi semacam itu, yang berarti giving something, menciptakan interaksi antara passersby dengan orang yang tinggal di situ, apakah value ini bisa kita replika untuk konteks urban sekarang, bahwa menciptakan kemungkinan orang yang sekedar passersby, yang dulunya hanya sekedar lewat saja untuk bercakap-cakap sebentar dengan masyarakat lokal, sehingga di situ mungkin akan terjadi transaksi ekonomi, mungkin terjadi trust. Saya kira yang paling penting saat ini adalah membangun trust, karena kota adalah pertemuan dari Auslander atau pertemuan dari orang asing, orang yang saling asing, dan kota mesti harus ide dasarnya adalah kota itu memberikan kesempatan orang yang saling asing itu untuk bertemu. Itu kenapa kalau di Western Society, termasuk kita juga ada alun-alun yang orang kalau datang ke situ ketika bertemu maka kita bisa exchange of at least sebagai identity. Jadi kamu dari mana? Saya dari Jogja. Kalau kamu, saya dari Malang. That's it. Tapi itu sudah penting dalam rangka untuk membangun tadi koherensi secara sosial. Access of street ini kita kenal ada jalan tikus begitu. Mungkin ada jalan lebih kecil dari tikus lagi, mungkin ada jalan cockroach gitu ya, jalan yang hanya bisa dilewati orang dan orang pun miring gitu. Jadi di urban design yang tadi, yang morfologi, crop dan lain-lain, hal-halnya kayak gitu kan hilang semua itu. Dan mungkin ketika ada peristiwa, ada fenomena seperti itu, ada gang kecil yang ternyata itu adalah jalan tikus, itu kalau di London itu sudah diberi nama itu, dan kemudian jadi objek wisata.
orang untuk ini loh jalan terkecil di London yang hanya bisa dilewati oleh orang tidak ini dan panjangnya sekitar berapa ya 50 meter kalau tidak salah. Nah, kalau di Indonesia di Jakarta kayak gitu jalan tikus itu kan banyak banget itu. Kalau di sana itu jadi atraksi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di satu sisi di kota-kota barat itu memang hal-hal semacam itu sudah hilang. Mungkin dulu ada, sekarang mungkin sudah sebagian besar hilang. Sementara di tempat kita mungkin malah justru itulah fitur yang sangat dominan, yang kita karena menganggap teori-teori barat itu yang kita harus adopsi, kita jadi tidak mempunyai tempat untuk hal-hal semacam itu. Jadi saya kira itu Pak Tris. Jadi jawabannya berapa slide itu tadi ya? Terima kasih sekali. Itu berharga sekali. Kayaknya saya harus daftar jadi mahasiswa UI. Oh ya enggak, saya belajar masih. Karena banyak Belajar. kurangnya. Silakan moderator, Mbak Laila. Mungkin nanti saya mesti sowan ke Jogja, ngobrolnya banyak. Banyak sekali pertanyaan soalnya. Saya juga masih banyak bertanya kepada diri saya sendiri dan teman-temannya. Piye yo, bahasa Jawanya gitu. Oh ya, Gimana salah ya? satunya buku terbaru itu. Gimana dapatnya itu? Di-download aja di CV Ada. UI UI. Architecture UI ACID, kemudian cari saja Maharika dan di situ itu free kok, monggo aja saya download. Sip. Bun. Monggo Mbak Laila. Mungkin waktunya sudah mepet. Sepertinya ini waktunya juga sudah mepet. Mungkin kita cukupkan mungkin coba saya simpulkan terkait dengan diskusi kita hari ini. Jadi ada 3 tradisi besar ya. Yang pertama tadi adalah organis, kemudian formalis yang berupa koheren formal, baik itu defining identity, create crowd ya, of citizen gitu ya, masyarakat yang bangga terhadap kotanya, kemudian masyarakat dengan kebanggaan terhadap kotanya cenderung bisa lebih peduli terhadap kota, kemudian konsep-konsep tradisi modernis, baik itu efisiensi, pengelolaan kota, energi, kemudian transportasi dan lain sebagainya, di mana kita menciptakan satu pemahaman dari sisi pemahaman behavior, penciptaan terhadap bagaimana structure ya dari building crowd tadi itu. Kemudian dari 2 buku tadi juga luar biasa ya dengan cerita tentang latar belakang umronisme dan manifesto. Ya ini kami juga sangat curious ya, ingin membaca buku ini lebih detail tentang bagaimana munculnya dan tenggelamnya kota-kota imperial ya yang berbasis pada Arab padang pasir. Kemudian bagaimana kita memiliki common problem yang saat ini sepertinya tidak bisa dipisahkan antara satu kota dengan kota lain gitu ya. Kemudian adanya konsep-konsep 15-minute city ya, di mana kota itu sudah berupa seperti battleground gitu ya, dari berbagai banyak kepentingan dan masih sangat marginal dalam pemahaman urban design yang saat ini sangat terbatas. Kami simpulkan bahwa kota merupakan ide dasar untuk memberikan kesempatan orang yang saling asing bisa bertemu dan terciptanya koherensi sosial. Kira-kira itu yang bisa kami simpulkan di sini, dan luar biasa banyak hikmah dan kebijaksanaan dalam memahami ilmu pengetahuan terkait dengan urban design dan studi tipologi dan morfologi perkotaan untuk karakterisasi
mengidentifikasi dan memahami kota tersebut tidak hanya dilihat dari sisi secara mapping data, tapi juga vertikal per 500 meter, ketinggiannya per 50 meter, dan bahkan persil yang menjadi tantangan kita ke depannya suatu saat sebagai impian kita bisa mendapatkan data-data persil itu di pemerintahan. Demikian kira-kira apa namanya rangkuman singkat dari pembahasan kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih Prof. Ilya atas sharing knowledge-nya. Kami serahkan kepada tim Bu Nafiah mungkin. Demikian, terima kasih Bu Nafi. Baik, terima kasih Bu Laila. Terima matur nuwun Prof. Ilya untuk materinya yang sangat luar biasa sore ini yang sudah diberikan kepada kami dan tentunya sangat bermanfaat untuk kami secara pribadi dan untuk sivitas akademika yang sore ini bergabung. Baik, untuk apresiasi, jadi kami ada e-sertifikat Prof, nanti akan kami kirimkan. Saya izin share screen. Nanti kami akan PDF materi nanti saya sampaikan ke Bu Navia. Oke, siap. Jadi, maaf. Kami akan berikan sertifikat sebagai apresiasi kami untuk Ibu Laila dan untuk Prof. Ilya. Nanti sertifikatnya akan kami kirimkan dan semoga pertemuan kita sore ini akan membawa manfaat untuk kita ke depannya, terutama untuk peserta mata kuliah Sejarah Arsitektur Kota. Semoga banyak manfaat dan terima kasih sekali. Kembali lagi kami sampaikan untuk materinya. Semoga nanti kita bisa bertemu secara luring ya Prof ya untuk diskusi lebih lanjut. Nanti kalau Pak Sumur ke sana saya kelayu nanti. Baik, mungkin kita bisa tutup sore ini untuk dokumentasi, boleh foto bersama. Silakan yang bisa buka kamera, bisa dibuka kameranya, kita bisa foto bersama. Baik, ada 2 slide dari kami. Baik, kami ambil 1, 2, 3. Oke, 1 lagi. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan, jangan lupa untuk peserta silahkan mengisi tautan yang sudah kami berikan tadi via chat untuk mendapatkan e-sertifikat yang nanti akan kami kirimkan secara otomatis ke email yang sudah diisi. Jadi mohon dipastikan data yang diisi